Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lia Febriani, mahasiswi semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Manajemen Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Dalam video kali ini, saya akan membahas mengenai jual beli investasi dalam Islam yang terkandung dalam surat At-Taubah ayat 34 dan 35. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah tafsir ayat ekonomi yang diampu oleh Bapak Ferlian Syazais, LC/MSI. Dan apabila dalam video ini terdapat banyak kesalahan yang insya Allah tidak saya sengaja, maka saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan kepada Allah saya memohon ampun. Baiklah, langsung saja ke ayat yang pertama, yakni At-Taubah ayat 34 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari warruhbani la ya'kuluna amwalan nas bil batili wa yasudduna an sabilillah walladzina yaknizuna az-zahaba wal fiddata wala yunfiqunaha fi sabilillah wabasyirhum bi'adzabin alim. Yang mana artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib, mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil. Dan mereka menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapat azab yang pedih. Maksud dari ayat tersebut adalah, yakni Allah menceritakan kepada kita cerita mengenai orang-orang terdahulu, yakni orang-orang alim Yahudi dan rahib Nasrani, di mana mereka memakan harta orang lain dengan jalan yang batil. Seperti contohnya menerima suap dalam ketika mereka dipercaya untuk memutuskan suatu perkara, dan mereka juga menghalang-halangi manusia dari jalan Allah yang benar. Kemudian selanjutnya ayat tersebut juga menjelaskan mengenai hukum orang yang menyimpan emas dan perak, yakni penimbunan harta, yang masuk dalam kategori penimbunan harta. Bahwa orang-orang yang menimbun hartanya tanpa menginfakkannya di jalan Allah, maka mereka akan ditimpa azab yang sangat pedih. Demikianlah untuk penjelasan ayat yang pertama, yakni ayat 34 dari surah At-Taubah. Kemudian lanjut ke ayat yang kedua, yakni At-Taubah ayat 35 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Yang artinya, ingatlah pada hari ketika emas dan perak dipanaskan dalam neraka jahanam, lalu dengan itu disetrika dahi, lambung, dan punggung mereka, seraya dikatakan kepada mereka, inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah akibat dari apa yang kamu simpan itu. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa hukuman bagi orang yang gemar menyimpan hartanya tanpa menginfakkannya di jalan Allah, maka azab yang akan mereka terima adalah azab yang sangat pedih, di mana emas dan perak yang selama ini mereka simpan di dunia dan tidak diinfakkan di jalan Allah
akan dipanaskan dalam neraka jahanam, kemudian akan digunakan untuk menyetrika dahi mereka, lambung mereka, dan punggung mereka di hari kiamat nanti, di neraka yang telah dipersiapkan bagi orang-orang yang tidak mengikuti perintah Allah. Jadi dapat kita pahami di sini bahwa aktivitas menimbun harta atau investasi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam surah At-Taubah ayat 34 dan 35 tersebut, yakni adalah aktivitas menimbun harta atau investasi yang ketika tiba pada masanya harta tersebut harus dizakati, yakni jika harta tersebut telah mencapai 1 nisab namun mereka tidak menzakatinya, maka aktivitas tersebut menjadi haram bagi mereka. Namun apabila ketika tiba masanya harta yang mereka investasikan tersebut mencapai nisab dan mereka menginfakannya atau menzakatkannya di jalan Allah, maka aktivitas mereka tersebut kembali mubah dan tidak haram. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan dan banyaknya kekurangan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.